Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Di video kali ini saya mau share tentang ngasih pakan yang baik dan nanti hasilnya itu efektif dan teman-teman bakalan tahu mana yang ke cabung, mana yang ke warna dan benar-benar paham kayak gitu. Jadi di sini saya hanya share dari pengalaman saya aja, pengalaman saya pribadi, dan itu hasilnya sangat bagus teman-teman. Jadi kita itu bisa bisa tahu bagaimana setiap kasih pakan ini untuk ke ini, kasih pakan ini untuk ke ini, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini tentunya untuk pakannya itu pakan hidup ya teman-teman. Karena kan kalau untuk yang pelet itu udah jelas tertulis di kemasannya itu istilahnya kayak premium blue untuk biru atau red kayak gitulah ya. Nah, namun untuk di pakan kayak ulat Hongkong, jangkrik yang mungkin teman-teman yang kiper-kiper udah lama mungkin tahu ya. Jadi saya ini share itu untuk khususnya pemula aja kayak gitu, sama kayak saya pemula kayak gitu. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama itu jangan sering-sering ganti pelet atau pakan hidup teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu pakai ulat Hongkong, teman-teman itu bisa agak lama terus dikasih minimal 1 bulan lah kayak gitu. Nah, di situ teman-teman harus teliti melihat secara seksama si ikannya itu perubahannya itu di apa aja gitu. Entah itu kalau maru itu di batik atau di dorsalnya atau ke warna kayak gitu teman-teman. Nah, untuk yang keduanya itu kalau misalkan teman-teman pakai pelet pun sama, jangan sering gonta-ganti. Jadi efeknya tuh kayak gini, kalau misalkan teman-teman sering gonta-ganti pakan dalam sebulan atau setiap harinya, nah teman-teman itu nggak bakalan tahu mana yang membuat naikin warna atau ngeluarin cabung atau ya pokoknya dalam hal bodinya si ikan gitu. Jadi teman-teman nggak bakalan pernah tahu gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman ngasih pakan itu, entah itu pelet atau pakan hidup atau segala macam, walaupun teman-teman udah tahu ini tuh buat ke warna, ini buat ke ini, karena itu belum tentu. Itu menurut saya pribadi ya teman-teman, dan saya pun pernah kalau survei bukan sih, tapi pernah ngobrol-ngobrol juga dan sharing-sharing juga sama yang lain waktu di Facebook. Ternyata waktu itu ada yang udah settingan buat ke cabung dari mulai tank, pakan, tapi yang naik malah warna, cabung nggak keluar. Kalaupun ada hanya tipis-tipis aja teman-teman. Dan begitupun kebalikannya, ada yang dia ngepush buat ke warna tapi cabung yang ke ini kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu dari karakter ikan juga teman-teman. Jadi selain pakan, teman-teman juga harus tahu karakter si ikannya teman-teman. Jadi kalau misalkan si ikannya itu emang ke warna, teman-teman bisa ngurangin pakan untuk ke warna. Jadi benar-benar ke cabung kalau pengen naikin cabung kayak gitu. Karena kalau kita istilahnya ngasih warna terus si ikan karakternya ke warna dulu gitu, nggak ke cabung, ya dia bakal naiknya itu si warnanya dulu gitu, di akhir baru cabung kayak gitu. Jadi di ukuran berapa mungkin dia bakal nanti ngeluarin cabung kayak gitu sih teman-teman. Itu dari pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Karena ya menurut saya waktu saya Red Barito itu kan ceritanya seperti ini teman-teman. Saya progres itu di ukuran waktu itu 18 ya, 18 ukurannya kalau nggak salah. Itu dari mulai ikan pertama saya keep itu stres teman-teman, mojok, stres, badannya kurus. Saya itu beli dari teman saya sendiri, dia juga udah ngerasa pusing gitu, udah nggak
istilahnya udah males gitu ngurusinnya, makanya saya ambil dan saya pelihara. Dan seperti yang teman-teman lihat, cabungnya itu baru saya progres selama 3 bulan tuh langsung banyak cabungnya. Bahkan di 4 bulan itu si si bunga-bunganya tuh udah mulai ada yang pecah. Kalau misalkan teman-teman ngikutin video saya, coba aja dari pertama saya upload ikan yang maru, yang pertama kali saya upload itu cara mengatasi ikan red barito mager kalau nggak salah, untuk judulnya ya pokoknya teman-teman bisa cari aja di video itu. Nah, teman-teman bisa lihat itu di ukuran berapa ke ukuran berapa, hasilnya udah seperti itu teman-teman, kayak gitu. Dan untuk diwarna itu agak susah kayak gitu, jadi dia lebih cepat kecabung kayak gitu. Karena waktu saya kasih pakan itu memang saya khusus kecabung pakannya itu, tapi ketika saya bandingin sama yang punya teman saya dengan pelet yang sama, pakan hidup yang sama, itu si cabungnya nggak keluar teman-teman. Yang punya teman saya itu agak lambat kayak gitu, dan untuk ukuran waktu itu sama kayak gitu, malah dia ke warna, sedangkan yang dia pengen, yang dia kejar itu cabung. Nah, sedangkan saya itu memang dari awal itu saya cabung gitu ngejarnya. Nah, setelah kesini-sini warna kayak gitu, dan sekarang untuk warna jadi agak susah teman-teman. Kalau teman-teman lihat red barito saya itu malah kuning semi ke oren-orenan. Belum ini lama itu prosesnya teman-teman, udah saya kasih pelet ini itu gitu segala macam, itu susah teman-teman. Dan saya tuh setiap ngasih pakan itu nggak pernah gonta-ganti. Jadi kalau misalkan mau saya habisin dulu aja dia sampai benar-benar habis kayak gitu. Dan kalaupun istilahnya saya ngasih barengan, misalkan ada 3 macam, misalkan pelet, ulat tongkong atau jangkrik, itu terus selama itu tuh selama mau misalkan progres itu minimal kan 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu terus nggak pakai pakan yang lain. Jadi nanti hasilnya itu ketika teman-teman melihat, oh ternyata pakan ini, oh ternyata buat kayak ini. Tapi kalau misalkan selama itu perubahannya itu tidak signifikan, mungkin perubahan di yang lain itu terlihat, entah itu di warna, entah di cabung kayak gitu, atau di bar, atau di dorsal, atau di apalah. Teman-teman tahu sendirilah kalau misalkan progres Cana Maru itu seperti itu kayak gitu. Dan begitupun dari, kalau menurut saya pribadi ya, dari cana-cana yang lain pun sama kayak gitu. Dari mulai apalagi kayak auranti itu kan ada warnanya itu banyak ya teman-teman, ada kuning, biru, ada putih juga, warna hitam kayak gitu, jadi varian banget. Nah, kayak gitu tuh kalau misalkan kita ngasih pakannya asal, nanti kita nggak bakalan pernah tahu pakan mana yang membuat si ini, misalkan di dorsal, di warna, atau misalkan di di bar, itu nggak bakalan pernah tahu gitu. Jadi buat teman-teman khususnya pemula, kalau misalkan ngasih pakan itu ya jangan sering gonta-ganti. Yang bagusnya itu kita beli pakan ini, habisinlah selama itu masih ada, kalau enggak selama ya minimal 1 bulan penuh terus dikasih itu, jangan ganti-ganti. Jadi kita tuh tahu gitu seperti apa hasilnya seperti apa kayak gitu. Kalau itu sih dari saya pribadi ya, mungkin itu bisa salah atau mungkin benar kayak gitu ya. Mudah-mudahan sih istilahnya benar kayak gitu. Mungkin para keeper yang lain juga seperti itu, tapi saya nggak tahu sih kayak gitu. Soalnya coba aja kalau teman-teman melihat keeper-keeper yang lain di YouTube, ketika teman-teman nonton dan dia istilahnya itu menampilkan ikannya, dan ketika ditanya misalkan buat
cara naikin ini pakannya apa, terus pakannya apa aja. Nah, istilahnya di situ kita bisa menjawab gitu. Kalau khusus ke cabung ini, khusus ke ini ya memang di tiap ikan beda-beda karakter gitu. Makanya kita tuh kalau miara ikan atau apapun itu ya kita selain dari pakan yang baik, kompeten, teratur, ya istilahnya kita juga harus tahu karakter teman-teman. Coba aja bayangin dari mana mereka tahu gitu. Kan nggak semua istilahnya nonton terus, enggak, dari jadi yang lebih efektif itu dari pengalaman pribadi. Coba aja teman-teman buktiin sendiri kayak gitu. Oke, saya rasa selesai sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasan atau yang saya uraikan itu salah. Jadi saya mohon maaf kayak gitu teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu menonton dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan bye-bye.